warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhardi, mahasiswa PPG dalam jawatan Angkatan Kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan PPL PASE kelas 10 bidang studi ekonomi dengan materi kelangkaan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di SMA Muhammadiyah Curug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Masuk semua? Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita bacakan doa. Baca bersama kita. Pemimpin. Nah, silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Masih ingat pembelajaran kita kemarin? Apa? Kegiatan produksi. Nah, pembelajaran kita hari ini erat kaitannya dengan kegiatan produksi kemarin, yaitu hari ini kita materinya kelangkaan. Adapun tujuan kita belajar hari ini adalah peserta didik mampu memahami kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi. Yang pertama. Yang kedua, menjelaskan fenomena kelangkaan berdasarkan pengalaman dari lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan kegiatan pendidikan sederhana dengan menggunakan teknik atau metode yang sesuai untuk mengamati, mengajar, mengumpulkan informasi, mengorganisasikan informasi, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan hasil penelitian mengenai berbagai fenomena berdasarkan proses ekonomi. Itu tujuan kita belajar hari ini. Nah, sebelum kita belajar, bagaimana perasaan ketika melaksanakan aktivitas pembelajaran di sekolah? Apakah menyenangkan atau gimana? Seru. Seru. Menyenangkan. Bahagia. Iya. Apakah ada hambatan? Tidak. Kalau di rumah siapa yang bantu belajar? Orang tua. Iya. Nah, kayu. Nah, di dalam belajar kan banyak berbagai macam gaya belajar tuh. Apa kira-kira gaya belajar kayak? Apa? Ada yang sambil ada yang sambil ragu. Oke. Tapi boleh. Iya. Kami tiduran. Intinya kita berbagai macam gaya belajar. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah dari kelangkaan. Pertama, pengertian kelangkaan. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang ketiga, jenis-jenis kelangkaan. Nah, siapa yang tahu pengertian kelangkaan? Pengertian kelangkaan dalam ilmu ekonomi ialah kesenjangan antara sumber daya yang terbatas dan pemerintahan yang secara teori tidak ada batasnya. Menurut Suparmuko 2007. Tuh, ada yang lain pendapatnya? Ada yang pendapat lain tentang kelangkaan? Oke. Kalau nggak ada, itu memang sudah betul. Kelangkaan adalah kondisi yang menunjukkan di mana terbatasnya sesuatu, baik berupa kebutuhan maupun sumber daya.
menyebabkan kelangkaan? Ada yang tahu? Pertumbuhan penduduk. Apalagi? Kemajuan teknologi. Perbedaan geografis. Bencana alam. Pandemi. Sebentar, tepuk tangan. Ternyata materi berbaik karena kemarin sudah disampaikan materinya bahwa kita akan belajar tentang ini. Anak-anak sudah siap dengan berbagai cara. Ada nyari di mana tuh? Di Google? Ya. Ya. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan pertama pertumbuhan penduduk. Karena dengan bertumbuhnya penduduk secara otomatis bertambah kebutuhan. Dengan bertambahnya kebutuhan, sementara sumber daya alam atau sumber daya itu tidak bertambah, malah akan berkurang. Bertambah itu maka terjadi kelangkaan. Yang kedua, kemampuan produksi. Dengan berkurangnya kemampuan produksi, seperti pembelajaran kita kemarin kan, bahwa produksi itu berpengaruh pada kelangkaan ini. Karena dengan sedikitnya produksi maka secara otomatis akan terjadi kelangkaan barang karena permintaan untuk konsumsi itu lebih banyak. Kemudian perbedaan letak geografis. Kondisi alam di setiap belahan bumi ini tidak sama setiap wilayah. Selanjutnya bencana alam. Karena bencana alam ini nggak bisa diprediksi kapan itu terjadi. Seperti banjir, Bumi. selanjutnya pandemi. Masih ingat dengan COVID? Masih. Nah, di saat COVID, apa yang terjadi kelangkaan apanya? Apa? Tuh. Cuman kelangkaan di waktu itu apa aja? Coba ingat. Ikut terhentinya proses produksi. Terhenti. Tuh. Itu yang menyebabkan kelangkaan. Penggunaan jasa terbatas. Jasa terbatas, ya. Nah, di saat itu karenanya ada pandemi, semua orang diminta oleh pemerintah kita wajib pakai masker untuk keluar rumah. Secara otomatis, dengan sedikitnya produksi masker saat itu akan membuat kelangkaan masker. Selain masker apa lagi? Hand sanitizer, ya. Ada lagi nggak? Masih ada? Cukup. Ya. Nah, gara-gara kelangkaan, kekurangan masker. Jadi dengan adanya kelangkaan masker, maka apa kira-kira waktu itu produk pengganti atau substansi produknya saat itu? Masih ingat? Apakah ada yang buat masker sendiri untuk menutupi kelangkaan dari masker itu? Nah, jenis-jenis kelangkaan masih ingat? Masih. Apa aja? Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya yang terkait izin, perusahaan, sumber daya modal. Selamat pagi. Silakan pagi. Selamat siang.
Bapak ada game baru. Clue-nya bumi itu bulat. Ya. Ya, ini kan clue-nya bumi itu bulat ya. Ya. 6 adalah 1. 8 adalah 2. Kalau 10 3. Ingat ya, clue-nya bumi itu bulat. Lagi ya. Kalau 83 92. Kalau 88 Ingat tadi? Kenapa bisa 4? Ya, karena bumi itu bulat. Karena bulannya 4. Ya. Jadi semangat ya. Nanti kalau ada yang salah maju ke depan untuk kasih gift juga ke kita. Boleh? Dapat gift. Boleh. Oke. Oke. Selanjutnya kita balik ke pembelajaran lagi. Cara mengatasi kelangkaan. Cara mengatasi kelangkaan itu yang pertama. Selamat pagi. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Perencanaan ini disusun berdasarkan prioritas dari mulai yang penting hingga yang dari yang besar ke yang lebih longgar. Itu cara mengatasi, salah satu cara mengatasi kelangkaan. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Itu selanjutnya, kalian bisa lihat gambar ini. Ini apa nih? 3 kilogram habis. Gas 3 kilogram habis. Ada yang tahu perbedaan kebutuhan dengan keinginan? Kebutuhan tuh yang harus ada, wajib. Wajib. Yo. Sementara Keinginan tuh yo, sama contoh makan. Kalau makan nasi itu kan wajib. Kalau minum makan es, makan apa itu sama pecah. Keinginan, selero. keinginan ke selera we. Yo. Kalau kebutuhan itu wajib. Ya, oleh itu loh. Kata-kata kau be. Yo. Dapat pena 1. Tepuk tangan. Nah, bagaimana sikap kalian dalam mengatasi kelangkaan barang kebutuhan pokok yang kian marak saat ini? Karena saat ini kadang-kadang minyak mau mahal, minyak dado. Coba. Masih ada pena 1 lagi? Ada yang pink, ada yang biru, ada yang ungu. Apa soalnya? Bagaimana sikap kalian dalam mengatasi kelangkaan barang kebutuhan pokok yang kian marak saat ini? Nah, yang lain lagi. Lah, kau yang pingin tahu? Asik. Boleh, silakan. Coba lagi. Ya, bagaimana sikap dalam mengatasi kelangkaan kebutuhan pokok? Kebutuhan apa? Beras, minyak, gas, apa lagi? Kita tuh harus membatasi gitu kebutuhan. Misalnya dalam hari itu kita butuh nasi itu 1 magic. Jangan dilebihkan, bisa untuk besok. Berarti kan seharusnya untuk dilebihkan tuh bisa dimasak untuk besok. Lanjut baca lebih tahan lama. Gitu. Oke. Ada yang lain? Salah, kena pinggang.
Atau MTV. Untuk selanjutnya, Bapak akan ngasih kalian KPD. Kalian butuh kelompok deh, 2 kelompok aja. Satu kelompok dulu. Dua kelompok aja ya. Nah, boleh disiapkan handphone masing-masing untuk cari informasi selain yang sama kayak ini. Keliling aja, putar aja, dan apa kelompok. Terus nama sesuai instruksi di situ. Aku pindah Mas. Kalau sudah berkelompok, nah kita coba dengar video pembelajaran video yang ada di Pemirsa, gas LPG 3 kg di beberapa tempat mulai mengalami kelangkaan. Di Medan, pangkalan gas LPG 3 kg memberlakukan syarat pembelian dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, ribuan warga serbu operasi pasar gas LPG. Warga Kota Medan, Sumatera Utara sejak 1 pekan ini alami kelangkaan gas LPG 3 kg. Mereka bahkan hanya bisa membeli LPG 3 kg dengan menunjukkan KTP. Hal tersebut terpaksa dilakukan oleh pangkalan gas LPG lantaran mereka mendapat pasokan LPG dalam jumlah terbatas. Sementara di Bali sejak pagi hari warga nampak silih berganti mendatangi sebuah pengecer gas LPG di kawasan Tegal Harum dan Pasar Barat. Namun warga harus menelan kecewa, pasalnya stok LPG di tempat tersebut kosong. Jikapun ada untuk mendapatkan gas LPG 3 kg, warga harus melakukan registrasi dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Tim Tihuan mengabarkan. Nah, dari video tadi kalian akan mengisi LKPD yang Bapak kasih. Nah, sini kan nampak nih. Tuliskan pengetahuan apa yang dipelajari serta hal penting apa saja yang kalian temukan di video tersebut. Kemudian untuk menjawabnya kan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD yang Bapak kasih. Nah, untuk mencari ini bisa dari materi yang Bapak bagikan, bisa juga dari HP Google lewat HP masing-masing. Nah, untuk ini berapa menit kira-kira? 30 menit ya. Satu yang paham, boleh tanya ya.
Kedalam di sini. Kalian? Dari mana? Selesai. Nah, kalau emang sudah selesai, selamat pagi. Nah, kalau memang sudah, coba presentasikan ke depan hasil yang kalian pernah tahu. Boleh presentasikan. Galau boleh? Galau ada? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cumi-Cumi Ubur-Ubur akan mempresentasikan hasil tingkat kelompok kami. Saya Nopriano Satya Rangga pertama sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, analisis oleh kalian penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg di Indonesia terkait video yang ditayangkan. Yang pertama, adanya peningkatan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan penduduk dan adanya bencana alam. Soal yang kedua yaitu bagaimana dampak kelangkaan terhadap kehidupan. Dampaknya membuat manusia tidak bisa memenuhi segala keinginannya. Yang ketiga, bagaimana solusi yang tepat menurut kalian untuk menyelesaikan masalah kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari? Solusinya satu, menghemat penggunaan sumber daya alam. Dua, memanfaatkan sumber daya pengganti. Dan ketiga, menyusun skala prioritas atau menyusun perencanaan. Apa peran barang substitusi dalam kelangkaan barang? Bisa menjadi solusi atas kelangkaan dan kenaikan harga barang kepada konsumen. Jelaskan inovasi yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan barang pengganti gas LPG. Menggunakan kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan. Yang lain boleh tanggapi? Ya, kalau minta jelaskan ya. Dijelaskan. Menggunakan kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan. Kamu boleh jelaskan masak air atau masak itu menggunakan kayu bakar agar adanya kelangkaan gas tuh. Jadi kita memakai kayu bakar sebagai gas ganti gas. Karena masak itu butuh waktu yang lumayan lama. Kenapa harus kayu bakar? Yang lain? Apa yang lain? Karena Lebih mudah dicari. Nah, iya. Lebih mudah dicari bahan-bahannya. Seperti kayu kan bisa begini tulis itu dan terbakar. Oh, berarti karena kayu bakar tuh bisa gratis, ngambil gratis. Iya. Yo. Salah satu. Kita jelaskan itu. Iya. Apa lagi? Singkat padat, Cukup. lumayan berat. Kan lebih mudah. Ada lagi? Kawan-kawan? Pertanyaannya? Mungkin itulah hasil presentasi kami dari kelompok Cumi-Cumi Ubur-Ubur
Jika ada salah kata dari kelompok kami, saya mohon maaf pada waktu saya melapor. Nun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat tayangan video, silakan tuliskan pada kolom di bawah ini pengetahuan apa yang dipelajari setelah hal apa saja yang dapat kalian bagi mengetahui bahwa gas mengalami masalah lainnya. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan buat kelompok. Menurut kalian, apa aja peluang dari dengan adanya kecelakaan, ada peluang untuk masyarakat? Seperti kalau kelangkaan minyak, dengan adanya kelangkaan minyak, adanya peluang buang sampah atau angkat untuk menaikkan omsetnya. Kalau dengan kelangkaan gas, ada peluang menjual kayu bakar atau penjualan untuk menaikkan omsetnya. Karena kita udah penghujung acara, sebelum kita akhiri nanti, Bapak harap kalian mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Setiap orang satu, tidak perlu ditulis nama. Jawabnya langsung, Pak. Boleh jawab langsung. Yang itu. Nih, kasih kawan-kawan. Kalau isi refleksinya, tidak perlu ditulis nama. Biar Bapak tahu keberhasilan acara ini, apakah berhasil atau tidak, apakah ada yang memahami atau tidak. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini hampir tuntas. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas masalah permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita tutup, silakan